Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ngopi Bareng Pakar, ngobrol pagi bersama Pengadilan Agama Yogyakarta. Podcast yang membahas tentang hukum dengan santai bersama pakar. Saya Taufik Mustamir. Kali ini kita akan membahas tentang gugatan sederhana. Dan alhamdulillah di sini kita bertemu kembali dengan Bapak Muhammad Johari atau akrab disapa Bapak Jo. Selamat pagi Pak Jo. Selamat pagi. Ya, terima kasih Mas Taufik. Gimana kabarnya Pak Jo? Alhamdulillah kabar baik. Baik. Yeah. Untuk pagi ini kita akan membahas berkaitan dengan gugatan sederhana. Yeah. Barangkali banyak sekali masyarakat yang belum tahu mengenai gugatan sederhana. Jadi gugatan sederhana itu apa sih Pak Jo? Ya. Akan coba saya jelaskan bagaimana dan apa itu gugatan sederhana. Jadi sesuai Perma nomor 4 tahun 2019 ya, tentang perubahan atas Perma nomor 2 tahun 2015 tentang tata cara penyelesaian gugatan sederhana. Dijelaskan bahwa gugatan sederhana itu adalah prosedur hukum yang dimaksud untuk menyelesaikan sengketa perdata dengan proses yang cepat, sederhana, dan biaya ringan. Dalam gugatan sederhana, sidang biasanya hanya dilakukan beberapa kali saja. Jadi tidak lama, hanya beberapa kali saja. Dan maksimal harus selesai dalam 25 hari kerja sejak sidang pertama. Bukan sejak daftar, sejak sidang pertama. Jadi seperti itu gugatan sederhana. Jadi sangat sederhana ya Pak. Sangat sederhana. Berkaitan dengan kesederhanaan tersebut, apakah ada syarat khususnya Pak Jo? Iya. Jadi sobat pengadilan, ada beberapa syarat ya untuk mengajukan gugatan sederhana. Yang pertama, nilai gugatan sederhana ini harus berada di bawah 500 juta rupiah. Kalau di atas 500 sudah tidak masuk dalam gugatan sederhana. Jadi maksimal nilai nominalnya adalah 500 juta rupiah. Kemudian yang kedua, objek gugatan hanya terbatas pada sengketa hubungan prestasi atau PMH atau perbuatan melawan hukum. Jadi untuk perkara-perkara yang rumit seperti sengketa hak atas tanah dan sebagainya tidak masuk. Tidak bisa diselesaikan dalam gugatan sederhana. Yang ketiga, penggugat dan tergugat itu berada dalam satu wilayah hukum yang sama, yaitu wilayah hukum tergugat. Ya. Bagaimana kalau penggugat berada di wilayah luar, ya, di luar wilayah hukum tergugat? Masih bisa penggugat itu mengajukan, yaitu dengan menunjuk kuasa hukum, menunjuk kuasa insidentil atau wakil yang beralamat di wilayah hukum atau domisili tergugat dengan surat tugas dari institusi penggugat. Nah, terhadap tergugat yang tidak diketahui tempat tinggalnya bagaimana? Kan sangat mungkin tergugat ini tidak diketahui tempat tinggalnya. Untuk perkara yang tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya itu tidak dapat diajukan gugatan sederhana. Nah, kemudian para pihak dalam gugatan sederhana ini masing-masing hanya satu orang, tidak boleh lebih kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama. Jadi begitu Mas Taufik ya, sobat pengadilan. Ya, baik. Tadi sudah jelas berkaitan dengan definisi apa itu gugatan sederhana, kemudian syarat-syaratnya, terus berkaitan dengan prosesnya Pak Jo. Bagaimana Pak Jo? Iya. Ini kita bicara tentang
gugatan sederhana secara umum ya di pengadilan agama. Jadi biasanya gugatan sederhana ini adalah menyangkut perkara ekonomi syariah. Ya, seperti yang saya katakan tadi, nilai gugatan materialnya maksimal adalah 500 juta rupiah. Nah, bagaimana prosesnya? Pertama, ini sobat pengadilan, pihak yang merasa dirugikan atau ingin mengajukan harus mendaftarkan gugatan di pengadilan agama setempat yang mewilayahi tempat tinggal atau domisili dari tergugat. Jadi diajukan di tempat pengadilan yang mewilayahi domisili atau tempat tinggal tergugat. Kemudian pada saat mendaftar itu, penggugat wajib sudah melampirkan bukti-bukti surat yang sudah dilegalisir. Ya. Jadi sudah dilampirkan bukti-bukti suratnya. Setelah didaftarkan, berkas tersebut akan diperiksa oleh panitera. Memenuhi syarat enggak berkas ini untuk diajukan sebagai gugatan sederhana? Patokannya apa? Patokannya pasal 3 dan 4 Perma tentang gugatan sederhana. Kalau tidak memenuhi syarat, maka berkas akan dikembalikan. Kalau memenuhi syarat, maka gugatan sederhana tersebut akan dicatat dalam buku register khusus gugatan sederhana. Jadi kalau tidak memenuhi syarat, dikembalikan berkas itu. Kalau memenuhi syarat, berkas itu akan dicatat dalam register khusus gugatan sederhana. Nah, setelah dinyatakan memenuhi syarat oleh panitera, kemudian pengadilan akan menunjuk hakim tunggal. Ya, ditunjuk hakim tunggal siapa yang akan menangani perkara ini. Nah, hakim tunggal yang ditunjuk sebelum dia menetapkan hari sidang pertama harus memeriksa dulu, dilakukan pemeriksaan dismissal, ya, yaitu memeriksa materi gugatan sederhananya. Telah memenuhi pasal 3 dan 4 Perma tentang gugatan sederhana apa tidak? Kemudian hakim menilai, karena sudah diajukan alat bukti surat itu, menilai kira-kira ini pembuktiannya akan sederhana atau tidak. Jadi sudah dilihat dari situ. Apabila hakim berpendapat bahwa perkara tersebut tidak termasuk dalam gugatan sederhana, maka hakim mengeluarkan penetapan yang menyatakan bahwa gugatan bukanlah gugatan sederhana. Ya, kemudian mencoret dari register perkara dan memerintahkan untuk pengembalian sisa biaya perkara kepada penggugat. Nah, terhadap penetapan tadi tidak dapat dilakukan upaya hukum apapun, Mas Taufik. Ya, kalau sudah dicoret, ini bukan merupakan gugatan sederhana, tidak bisa dilakukan upaya hukum. Nah, kalau hasil pemeriksaan oleh hakim tunggal tadi ternyata gugatan ini memenuhi syarat sebagai gugatan sederhana, maka hakim menetapkan hari sidang. Kapan hari sidang pertamanya? Nah, kemudian setelah ditetapkan, dipanggillah para pihak untuk hadir, ya. Biasanya kalau dalam sidang pertama ini hakim akan mengutamakan upaya perdamaian terlebih dahulu. Jadi didamaikan, disarankan untuk berdamai di luar, boleh melakukan mediasi di luar, tentunya mediasinya tidak seperti mediasi perkara biasa yang memenuhi Perma 1 tahun 2016. Jadi hanya kita berikan waktu saja, ya, beberapa saat mereka untuk melakukan mediasi, ya. Kemudian umpama nih mediasi tidak berhasil, ya, dalam sidang berikutnya, dalam persidangan akan dibacakan surat gugatan. Kemudian ada hak dari tergugat untuk memberikan jawaban atas gugatan penggugat tersebut. Setelah ada jawaban dari tergugat, langsung pembuktian. Jadi ciri khasnya ini khasnya gugatan sederhana ini, tidak ada lagi replik duplik. Setelah jawaban itu langsung pembuktian. Tidak ada replik duplik, tidak ada tuntutan provisi, tidak ada eksepsi, tidak ada rekonvensi, tidak ada intervensi. Jadi habis jawaban tergugat langsung pembuktian. Nah, terhadap gugatan yang diakui
atau tidak dibantah oleh tergugat, maka tidak perlu ada pembuktian. Kalau sudah diakui, tidak usah ada pembuktian. Ya. Kemudian selanjutnya hakim bisa membacakan putusan dalam sidang terbuka untuk umum. Ya, begitu. Dan setelah diadakan pembacaan putusan itu, hakim wajib memberitahukan kepada para pihak atas putusan tadi bagaimana, mau mengajukan keberatan atau bagaimana. Itu kita jelaskan kepada kedua belah pihak. Begitu Mas Taufik, ya. Cukup jelas Pak Jo. Ya. Berkaitan dengan gugatan sederhana tersebut kan tadi sudah dijelaskan prosesnya, kemudian dalam waktu 25 hari itu apakah hakim boleh berperan aktif Pak Jo? Ya. 25 hari ini yang harus kita garis bawahi 25 hari kerja. 25 hari kerja. 25 hari kerja. Nah, untuk bisa selesai dalam 25 hari kerja ini, hakim wajib berperan aktif. Ya. Dalam hal apa saja berperan aktif itu? 1. Memberikan penjelasan mengenai acara gugatan sederhana secara berimbang kepada para pihak. Jadi kepada pihak penggugat, pihak tergugat, itu kita jelaskan secara berimbang. Ya. Berimbang ya Pak. Ya, bagaimana proses penanganan gugatan sederhana itu, apa-apa saja yang harus dilalui. Ya. Kemudian menyarankan para pihak untuk berdamai di luar persidangan, seperti yang sudah kami ceritakan tadi ya. Disarankan saudara sebaiknya sebelum ini berlanjut diselesaikanlah secara damai. Ada perundingan di luar, ada mediasi yang silakan saudara lakukan di luar pengadilan. Ya. Kemudian menuntun para pihak, ya kalau sudah memang tidak bisa damai, ya kemudian dilanjutkan dengan jawaban, kemudian hakim itu aktif menuntun para pihak dalam pembuktian. Nah setelah proses itu baru menjelaskan, ya kalau sudah pembuktian kemudian putusan, hakim wajib menjelaskan upaya hukum yang dapat ditempuh oleh para pihak terhadap putusan itu apabila ada yang tidak berkenan, ya apabila ada yang keberatan. Begitu Mas Taufik, begitu sobat pengadilan. Ya. Baik, pertanyaan terakhir Pak Jo. Ya. Berkaitan dengan gugatan sederhana ini, Ya. keuntungan yang diperoleh oleh masyarakat itu apa aja sih Pak Jo? Ya, jadi namanya saja gugatan sederhana, ya. Waktu penyelesaiannya sudah dibatasi, tentunya banyak sekali keuntungan yang bisa diperoleh. Jadi sobat pengadilan, kalau memang memiliki perkara yang kira-kira memenuhi apa yang sudah kami ceritakan tadi, lakukan gugatan sederhana. Ya, prosedurnya bagaimana? Seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Gugatan sederhana ini memiliki beberapa keuntungan. Pertama, waktunya lebih singkat. Penyelesaiannya lebih singkat daripada proses perdata biasa. Karena apa? Sidang ini harus selesai dalam waktu 25 hari kerja sejak sidang pertama. Itu keuntungan pertama, Mas Taufik ya, sobat pengadilan. Keuntungan kedua, biayanya sangat rendah. Ya. Jadi prosesnya cepat, biayanya sangat rendah. Acaranya sederhana. Jadi itulah keuntungan, kelebihan daripada gugatan secara sederhana. Begitu Mas Taufik, sobat pengadilan ya, penjelasan dari kami Pengadilan Agama Yogyakarta tentang gugatan sederhana. Ya. Terima kasih Pak Jo berkaitan sama-sama dengan informasi yang telah diberikan. Ya, sama-sama. Sangat-sangat membantu kami tentang memahami apa itu gugatan sederhana. Dan semoga informasi ini bisa membantu para sobat pengadilan memahami tentang hukum acara yang efisien dan terjangkau ini. Ya. Dan jangan ragu untuk datang ke Pengadilan Agama Yogyakarta jika ada kendala ataupun permasalahan, nggak cuma berkaitan dengan gugatan sederhana, bisa dengan permasalahan hukum yang lainnya. Terima kasih sudah mendengarkan podcast kami, Ngobrol Bareng Pakar, Ngobrol Pagi Pengadilan Agama Yogyakarta.
Jangan lupa ikuti kami untuk episode-episode menarik lainnya. Sampai ketemu episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.